Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak David di Jakarta. Saya adalah seorang karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dan gaji saya, dan PPh sudah dipotong dari perusahaan. Di tahun 2000, saya mendapatkan warisan dari orang tua berupa tanah yang sudah dilaporkan di SPT di tahun 2000. Nilai yang dilaporkan di SPT sebesar 600 juta rupiah. Apabila di tahun 2022, tanah tersebut dijual sebesar 8 miliar rupiah. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan memungut PPN untuk penjualan tanah tersebut? Karena saya hanya seorang karyawan dan tidak ada memiliki usaha apapun. Karena banyak informasi yang mengatakan kalau menjual properti sudah di atas 4,8 M, maka wajib PKP. Pak David di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi di pasal 4 di Undang-Undang PPN, di situ mengatur mengenai syarat-syarat apabila penyerahan barang itu dikenai PPN. Nah, syaratnya itu apa aja? Ya, ada 4 syarat di situ. Nah, syarat pertama adalah barang atau jasa yang diserahkan itu adalah merupakan barang kena pajak. Untuk definisi barang kena pajak pun itu diatur ya di Undang-Undang PPN. Untuk penjualan tanah ya, penjualan tanah itu termasuk kategori barang kena pajak. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah penyerahan itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ya, dalam hal ini wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Syarat yang ketiga itu adalah penyerahannya itu dilakukan di dalam daerah pabean, jadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, ya itu penyerahannya itu dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, ini kalau keempat syarat itu harus dipenuhi. Apabila memang keempat syarat itu dipenuhi, maka atas penyerahan barang itu dikenai PPN. Nah, kalau kita lihat memang definisi pengusaha ya, itu juga diatur di Undang-Undang PPN. Ya, jadi untuk orang pribadi atau badan ya, yang mana dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya memang dia menghasilkan barang, mengimport barang atau mengekspor barang atau melakukan usaha perdagangan ya, itu termasuk kategori pengusaha. Jadi artinya kalau kita lihat kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, itu menurut Undang-Undang PPN. Jadi orang pribadi pun bisa ya, itu bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, dalam hal kegiatan usahanya atau pekerjaannya itu memang dia melakukan penyerahan barang kena pajak atau juga melakukan penyerahan jasa kena pajak. Nah, tapi memang ada pengecualian ya, ada kecualiannya apabila memang batasan omset setahunnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi untuk pengertian kegiatan usaha atau pekerjaan ya, jadi di suatu penyerahan barang kena pajak itu apabila dikenain PPN itu mutlak harus dipenuhin. Ya, apabila syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Nah, apabila memang tidak dipenuhi, maka otomatis tidak ada penyerahan yang dikenakan PPN. Ya, dalam hal ini di Undang-Undang PPN jelas di pasal 4 ayat 1 ya, diatur mengenai objek pajak disebutkan bahwa penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya atau pekerjaannya. Artinya apa? Artinya dalam rangka kegiatan sehari-hari si wajib pajak. Nah, dalam hal ini itu merupakan tolak ukur orang pribadi itu bisa dapat disebut sebagai pengusaha. Nah, jadi artinya kalau statusnya sebagai karyawan, ya karyawan itu kan termasuk jenis jasa tenaga kerja. Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang PPN, jenis jasa tenaga kerja itu jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Nah, jadi saya bisa menjawab pertanyaan Pak David. Jadi kalau Bapak sebagai karyawan yang telah melakukan transaksi penjualan tanah atau properti, ya bisa disimpulkan bahwa penyerahan itu termasuk dalam kategori bukan dalam ruang lingkup kegiatan usaha wajib pajak. Artinya apa? Artinya penjualan tanah itu tidak dikenai PPN.
ya. Karena walaupun memang batasannya sudah melebihi 4,8 miliar. Karena di sini di pertanyaan Bapak ada menjual tanah sebesar 8 miliar. Nah, tapi di sini apakah Bapak kan sebagai karyawan. Nah, apakah Bapak memang dalam ruang lingkup kegiatan usaha Bapak atau bagaimana? Jadi ada penegasan juga ya di Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 28 tahun 2021. Di situ juga mengatur mengenai PPN atas penyerahan tanah. Nah, di situ ditegaskan lagi sebenarnya di aturan SE 28 itu. Nah, jadi kalau saya saya mengutip ya dari SE 28 tersebut ya, di situ salah satu misalkan seorang karyawan ya, misalkan seorang karyawan dia memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan itu misalkan dia jual dengan nilai pengalihannya sebesar 5 miliar. Karena di sini penyerahan tanah dan bangunannya itu tidak dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya, maka penyerahan tanah dan bangunan itu tidak dikenai PPN. Karena tidak dikenai PPN, otomatis si karyawan tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, tapi lain halnya begini, ya, misalkan ini seorang karyawan misalkan, ya, seorang karyawan dia memiliki banyak tanah di berbagai tempat misalkan, ya. Si karyawan ini, ya saya sebut aja si Tuan Amir ya. Si Tuan Amir ini secara rutin dia melakukan pembelian tanah untuk kemudian diperjualbelikan tanah tersebut. Misalkan di tahun 2022 misalkan ya, si Tuan Amir melakukan beberapa kali penjualan tanah. Hingga pada 1 bulan ya, nilai penjualannya itu sudah melebihi 4,8 miliar. Maka si Tuan Amir itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Paling lambat kapan? Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah omsetnya itu melebihi 4,8 miliar. Nah, jadi atas penyerahan tanah oleh si Tuan Amir, setelah dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dikenai PPN. Nah, tetapi misalkan apabila si Tuan Amir melakukan penjualan tanahnya tidak melebihi batasan 4,8 miliar, ya, maka dia nggak wajib ya melaporkan usahanya itu untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak David dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.